Minna, ohayo. Balik lagi sama Ami di channel Loli Meindo. Kalian pernah tahu nggak sih karakter dalam anime yang mungkin awalnya hidup dengan bahagia, terus selalu dipenuhi dengan sukacita dan cinta, tapi karena suatu peristiwa yang traumatis, akhirnya muncullah luka yang membekas di hatinya. Luka yang tak terobati itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah dendam yang mendorong si MC untuk membangkitkan kekuatannya. Si MC ini bisa jadi dulu cuma punya kekuatan yang gak seberapa, mungkin bisa dibilang lemah gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau kasih kalian rekomendasi 10 anime di mana MC-nya membangkitkan kekuatannya untuk balas dendam versi Loli Meindo. Wah, kira-kira bakal ada anime apa aja ya? Anime favorit kalian kira-kira bakal masuk ke list Ami kali ini nggak ya? Just kita masuk aja ke list yang pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel Loli Meindo dulu ya. Yuk Ami tunggu dulu nih. Udah, hajime yo! Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Vinland Saga. Anime ini adalah salah satu anime favorit Ami loh. Menurut Ami, kisah survival alias bertahan hidup demi mencari sang ayah bener-bener bikin hati tersayat. Vinland Saga merupakan anime yang rilis pada summer 2019 dan diproduksi oleh Wit Studio. By the way, Wit Studio ini adalah studio yang memproduksi anime Shingeki no Kyojin loh. Kece banget ya. Kalau kalian suka sama anime bertema Viking, Ami yakin deh kalian bakal suka banget sama anime ini. Vinland Saga mengisahkan aksi seorang anak bernama Thorfinn, anak dari Viking legendaris bernama Thors. Ia diam-diam menyelinap ke kapal ayahnya dan mengikuti berbagai peperangan. Namun ia juga menjadi saksi bagaimana ayahnya tewas karena dijebak oleh para Viking untuk melindunginya. Sejak saat itu ia menjadi ahli pisau yang sangat gesit untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Lambat laun ia menyadari bahwa prinsip membunuh ini sudah dijauhi ayahnya semenjak ia mulai berkeluarga. Dan karena sebuah insiden, ia pun menjalankan prinsip yang sama, di mana orang yang kuat adalah orang yang tidak membunuh. Namun seolah seperti jalan takdirnya, peperangan demi peperangan mengikuti jejak langkah hidupnya. Wah, gimana ya nasib Thorfinn nantinya? Seregen Souki. Anime Seregen Souki atau Spirit Chronicles merupakan anime yang rilis pada summer 2021 dan diproduksi oleh studio TMS Entertainment. Anime ini masih fresh from the oven banget loh. Bercerita tentang Amakawa Haruto, seorang laki-laki muda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Sedangkan Ryo adalah bocah yang hidup di tengah daerah kumuh yang ingin Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Pasti kalian udah gak asing banget sama anime yang satu ini dong. Anime Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi atau Radio of Healer merupakan anime yang rilis pada winter 2021 dan diproduksi oleh studio TNK. Serial anime ini mengisahkan kehidupan Kyaruga, seorang penyembuh atau healer yang dieksploitasi oleh orang-orang. Mereka berpikir bahwa seorang magician healer atau penyembuh sepertinya tidak dapat bertarung sendirian. Setelah Kyaruga menyadari potensi sesungguhnya, ia malah tidak tertarik untuk melakukan tugasnya lagi. Karena itu, Kyaruga pun akhirnya memutuskan untuk melakukan healing magic terhadap dunia dan kembali ke 4 tahun yang lalu, tempat ia bisa memulai segalanya dari awal. By the way, kalian harus hati-hati loh nonton anime ini. Pokoknya hati-hati aja ya. "90 Days". Anime 90 Days merupakan anime yang rilis pada summer 2016 dan diproduksi oleh studio Shuka. Anime bergenre action, drama, dan historical ini berfokus pada Angelo Lagisa, anak seorang anggota kelompok mafia yang seluruh keluarganya dibunuh saat ia masih kecil. 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya, Angelo mendapat sebuah surat yang memberitahu para identitas pembunuh keluarganya, yaitu kelompok mafia Veneti dan anak-anaknya. Kini Angelo dengan nama samarannya yaitu Avilio Bruno menyusup ke dalam kelompok Veneti untuk membalaskan dendamnya. Apakah rencana balas dendam Angelo akan berhasil? Yuk nonton animenya langsung!
出会って5秒でバトル。Anime Deate Gobyo de Battle ada Battle in 5 Seconds After Meeting merupakan anime yang rilis pada summer 2021 dan diproduksi oleh studio Sinergi SB Vega Entertainment. Akira Shiroyanagi, seorang siswa SMA yang mencintai game dan kompeito atau manisan Jepang, tiba-tiba ditarik ke dalam medan perang oleh gadis misterius yang menyebut dirinya sebagai Mion. Partisipan diberitahu bahwa mereka dihapus dari registrasi keluarga, terlibat dalam eksperimen, dan mendapatkan kekuatan tertentu. Anime bergenre action, superpower, dan supernatural ini menceritakan seseorang bernama Akira yang bertekad untuk memenangkan game dengan kekuatan yang ia temukan dan menghancurkan organisasi. Dipersenjatai dengan kekuatan yang tak dikira oleh orang-orang dan kemampuan otaknya, periode pertarungan intelijensi terbaru pun dimulai. Afro Samurai. Anime Afro Samurai merupakan anime yang rilis pada Spring 2007 dan diproduksi oleh studio Gonzo. Anime Afro Samurai ini merupakan adaptasi dari manga karya Takashi Okazaki dengan judul yang sama, bercerita tentang seorang samurai yang tidak banyak bicara bernama Afro yang berusaha membalas dendam kepada Justice yang telah membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Di perjalanannya, Afro didampingi oleh ninja-ninja, seorang ninja yang sangat cerewet yang sangat berbeda dengan Afro tentunya. Anime ini cocok pula untuk kalian yang gak terlalu suka dengan anime yang punya episode banyak, karena Afro Samurai cuma punya 5 episode yang bisa banget kelar ditonton dalam waktu sehari aja loh. Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anime Oredake Haireru Kakushi Dungeon atau The Hidden Dungeon Only I Can Enter merupakan anime yang berasal dari light novel dan bergenre action, adventure, ecchi, fantasy, dan harem. Kalian seneng kan model-model anime beginian? Ngaku aja deh. Anime ini bercerita tentang anak ketiga dari seorang bangsawan miskin bernama Nore yang kehilangan pekerjaannya. Namun suatu ketika Nore mendapati kalau dia memiliki sebuah kemampuan magis. Setelah itu Nore memutuskan untuk pergi ke sebuah dungeon sembari menggunakan kekuatan magisnya yang baru. Bagaimana ya kehidupan Nore di dungeon tersebut? Nonton yuk animenya! Akatsuki no Yona. Anime Akatsuki no Yona atau Yona of the Town merupakan anime yang rilis pada fall 2014 dan diproduksi oleh studio Pure Route. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis cantik berambut merah bernama Yona yang hidup bersama ayahnya. Ia adalah seorang putri sematawayang dari seorang raja Koka. Selayaknya seorang putri, dia hidup dengan sangat bahagia. Sikapnya yang agak egois dan selalu merasa terganggu dengan rambut merahnya ini membuat anime ini seru banget buat ditonton. Pastiin kalian nonton 24 episode anime ini ya, jangan ada yang kelewatan loh. Arslan Senki. Anime Arslan Senki atau The Heroic Legend of Arslan merupakan anime yang rilis pada Spring 2015 dan diproduksi oleh studio Sanzigen dan Leiden Films. Anime Arslan Senki adalah anime dengan latar belakang di dunia peperangan, bercerita tentang sebuah kerajaan yang sangat kuat dan tak terkalahkan yang bernama Pars. Kerajaan tersebut memiliki prajurit yang kuat-kuat dan jenderal-jenderal yang tak terkalahkan. Namun suatu saat keadaan pun berubah. Kerajaan Pars diserang oleh kerajaan Lusitania. Kerajaan Pars kalah karena terdapat satu jenderal yang berkhianat dan menjebak semua pasukan Pars. Raja kerajaan Pars, Andragoras III pun tertangkap dan menjadi korban dalam peperangan. Hal ini menyebabkan kerajaan Pars kalah berguguran dan terpecah belah. Anak dari Raja Andragoras III bernama Arslan bersama salah satu jenderal Pars yang setia pun berencana untuk mengembalikan dan membangkitkan kerajaan Pars dari keruntuhan ini. Mereka pun berpetualang bersama dan menemukan mantan jenderal kerajaan Pars yang bertugas sebagai penasihat dan ahli strategi. Mereka pun berhasil membujuknya untuk berpetualang bersama. Mereka juga berhasil mengajak anak buah ahli strategi tersebut untuk ikut bersama dengan mereka. Bersama-sama mereka berpetualang dan menemukan teman-teman baru yang akhirnya bergabung dan berpetualang bersama. Cross Age.
Anime Cross Age Tenshito Ryu no Rondo atau yang lebih dikenal dengan Cross Age merupakan anime yang rilis pada fall 2014 dan diproduksi oleh Studio Sunrise. For your information, Studio Sunrise ini dikenal karena sudah memproduksi anime fenomenal bergenre mecha loh. Di antaranya adalah Code Geass dan Gundam. Anime ini bercerita di dunia di mana perang dan polusi sudah hilang. Orang-orang menggunakan sebuah energi bernama mana yang memungkinkan orang tersebut untuk berbagi informasi dengan sekitarnya tanpa ada batasan. Energi tersebut memungkinkan seseorang untuk memindahkan barang tanpa menyentuhnya. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan mana disebut norma, dan mereka adalah orang yang mempunyai kasta terendah di masyarakat. Putri pertama dari kerajaan Mitsurugi bernama Angelis Ikaruga Mitsurugi atau disingkat Ange adalah orang yang paling sering menindas norma. Namun penindasannya berakhir ketika ulang tahunnya yang ke-16, di mana kakaknya membuka rahasia bahwa Ange adalah seorang norma juga. Ange pun dibuang ke Arsenal di mana dia harus membasmi naga yang menyerang Arsenal dan mengikuti hidup sebagai norma. Itulah rekomendasi 10 anime di mana MC-nya membangkitkan kekuatannya untuk balas dendam menurut Loli Meindo. Dari list anime di atas, ada nggak nih anime favorit kamu? Kalau kalian ada tambahan anime lain, coret-coret aja ya di kolom komentar. Makasih banyak ya udah nonton video Ami sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindo agar Ami semangat buat video baru setiap harinya. Jangan deh, bye-bye!